Halo para pecinta fisika, sekarang saya akan menjelaskan mengenai gaya Stokes. Nah, Stokes itu adalah penemunya ya. Nah, definisinya gaya Stokes itu adalah gaya gesek pada benda yang bergerak dalam fluida. Fluida itu hanya ada dua jenis ya. Yang pertama adalah cair, yang kedua adalah gas. Nah, ini saya beri contoh untuk benda yang bergerak di dalam cair. Nah, ini misalkan saya punya bola logam jatuh di dalam cat cair. Maka bola ini pasti akan mendapatkan gaya gesek. Gaya gesek itu pasti akan berlawanan dengan arah gerak benda. Kalau gerak benda itu turun, berarti gaya geseknya pasti naik atau ke atas. Jadi kalau begitu, kalau saya gambarkan ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan kecepatan benda. Seperti ini kalau digambar, arahnya ke atas. Nah, gaya gesek yang bekerja pada benda untuk benda yang bergerak di dalam fluida dinamakan sebagai gaya Stokes. Nah, gaya Stokes itu kita bisa rumuskan seperti ini. Gaya Stokes itu adalah eta dikalikan dengan K dikalikan dengan V. Nah, seperti itu. Fs itu untuk menyatakan gaya Stokes ya. Nah, ini gaya Stokes. Satuannya adalah Newton, penemunya John Stokes. Nah, terus kemudian ini namanya viskositas. Viskositas fluidanya. Nah, satuannya adalah Pascal Scone. Nah, sedangkan K ini adalah faktor geometris dari bendanya. Nah, kalau ini satuannya adalah meter, sedangkan V itu adalah kecepatan dari benda yang jatuh dalam fluida itu. Satuannya adalah meter per sekon. Nah, khusus untuk bola, yang jatuh di dalam fluida, maka faktor geometrisnya adalah sebesar 6 pi r. Jadi R itu menyatakan jari-jari bola. Satuannya adalah meter. Nah, kalau kita lihat rumusnya, ternyata gaya Stokes itu berbanding lurus dengan viskositas. Artinya kalau misalnya sini cat cairnya itu semakin kental, berarti kalau begitu gaya geseknya akan semakin besar. Oleh sebab itu kalau misalkan ada bola besi misalkan ya, jatuh di dalam air dengan di udara, pasti gaya Stokesnya itu lebih besar yang dalam air. Karena air itu punya viskositas yang lebih besar daripada udara gitu ya. Terus kemudian gaya Stokes ini juga berbanding lurus dengan faktor geometris. Padahal faktor geometris benda untuk bola itu kan berbanding lurus dengan jari-jari. Jadi kalau jari-jari bolanya semakin besar, maka gaya geseknya pun akan semakin besar. Begitu juga kalau kecepatan benda semakin besar, maka gaya Stokesnya atau gaya geseknya juga akan semakin besar. Jadi kalau misalkan ada bola jatuh dalam fluida, berarti dia akan mengalami 3 gaya sekaligus. Yang pertama jelas gaya gesek yang namanya gaya Stokes. Nah, yang kedua adalah gaya Archimedes yang arahnya ke atas. Kemudian ada gaya berat benda yang arahnya ke bawah. Jadi dia akan mengalami 3 gaya sekaligus. Sekali lagi, ada gaya Stokes, ada gaya Archimedes yang arahnya ke atas, dan gaya berat yang arahnya ke bawah. Sama arah dengan kecepatan benda. Nah, sekarang suatu saat bola ini bisa memiliki kecepatan yang konstan. Jadi begitu jatuh, jelek gitu, akhirnya dia bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, kecepatan yang konstan itu kemudian disebut kecepatan terminal atau kecepatan stasioner. Nah, ini kalau problemnya kecepatan konstan mencapai kecepatan terminal, nanti percepatan benda itu 0.
Nah, kalau percepatannya 0, ingat bahwa hukum Newton, sigma F itu M kali A. Jadi kalau A-nya 0, nanti sisi kanannya 0. Jadi sigma F-nya berapa ini? Sigma F-nya W itu searah gerak, positif ya. Dikurangi dengan gaya Archimedes, dikurangi dengan gaya Stokes. Nah, A-nya 0, saya isi 0 gitu kan. Nah, akhirnya kita dapatkan bahwa yang namanya gaya Stokes itu adalah W dikurangi dengan FA. Nah, sekarang gaya Stokesnya itu apa? Kan tadi eta, viskositas, dikalikan K, dikalikan dengan V. Nah, W-nya itu adalah M kali G. Ini berat benda ya. Nah, gaya Archimedes itu adalah rho fluidanya berapa? Dikalikan G, dikalikan dengan volume benda yang jatuh di dalam fluida tersebut. V ini kecepatannya, kalau V besar ini adalah volume bendanya. Sekarang kita uraikan rumus ini. Nah, K faktor geometris untuk bola itu adalah 6πr dikalikan dengan V, sedangkan massa bola itu bisa diurem jadi yaitu rho benda atau bolanya dikalikan dengan volume kan. Nah, massa itu rho dikalikan volume dikalikan G, jadi ini rho fluida dikalikan G kali V. Nah, akhirnya kita dapat mengeluarkan VG-nya ini. Jadi akhirnya rho benda dikurangi rho fluida dikalikan V dikalikan G. Nah, seperti itu ya. Nah, coba sekarang kita teruskan. Ini berarti eta dikalikan 6πr kali V sama dengan rho benda dikurangi rho fluida. Volume dari bola itu kan 4/3 πr pangkat 3 dikalikan dengan G. Nah, perhatikan baik-baik. Ini R pangkat 3 berarti bisa dicoret. Ini tinggal R kuadrat. Nah, Pi-nya ini bisa saya coret kan. Nah, terus kemudian 4/18. Itu 2/9. Sehingga nanti saya akan temukan bahwa V-nya itu adalah 2GR kuadrat dikalikan rho benda min rho fluida. Terus kemudian dibagi dengan 9 eta. Nah, akhirnya kita temukan rumus kecepatan terminal benda yang bergerak di dalam fluida. Ini saya tulis kembali ya. Kecepatan terminal tadi adalah 2GR kuadrat dalam kurung rho benda dikurangi rho fluida dibagi dengan 9 eta. V itu adalah kecepatan terminal ya, satuannya meter per sekon. Kecepatan terminal itu adalah kecepatan yang konstan tadi. G itu adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. R itu jari-jari bola, satuannya meter. Rho B itu berarti massa jenis benda, satuannya kilogram per meter kubik. Sedangkan rho F itu adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. Sedangkan eta ini adalah viskositas fluida, satuannya adalah Pascal skon. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal nomor 1, ini ada sebuah bola logam yang berjari-jari 5 mm jatuh dalam air yang viskositasnya 10⁻³ Pascal skon. Hitung gaya Stokes yang dialami bola pada saat kecepatan bola itu 7 meter per sekon. Nah, coba perhatikan dalam soal ini yang diketahui jari-jari bola adalah 5 mm. Ini sama aja dengan 5 kali 10⁻³ meter. Nah, viskositasnya adalah 10⁻³ Pascal skon. Nah, sedangkan kecepatan pada saat itu 7 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah gaya Stokes. Saya kira soal ini sangat mudah sekali. Nah, tadi rumusnya gaya Stokes itu kan eta dikalikan dengan K dikalikan dengan V. Nah, ini kan bola ya. Jadi bola itu faktor geometrisnya adalah 6πr. Nah, ini dikalikan V. Jadi kita masukkan aja 10⁻³ 6pi. R-nya adalah 5 kali 10⁻³ sedangkan V-nya adalah 7. Nah, jadi berapa ini hasilnya? Jadi ini adalah 30 kali 7 berarti 210 pi. Dikalikan ini ya 10⁻⁻⁶. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 21 pi kali 10⁻⁵ Newton. Nah,
Inilah jawabannya. Contoh soal nomor 2, bola aluminium yang memiliki massa jenis 2,7 gram per cc, jari-jari 1 mm dijatuhkan dalam air. Bila viskositas air 10 pangkat min 3 Pascal skon, maka bola tersebut dalam air akan dapat mencapai kecepatan terminal sebesar berapa? Nah, persoalan yang tidak terlalu sulit ini ya, biasa aja soal ini. Kita lihat di situ yang diketahui adalah rho bendanya berupa aluminium 2,7 gram per cc. Ini sama saja dengan 2,7 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Jadi dikalikan 1000 ya kalau dalam sistem internasional. Jari-jarinya diketahui 1 mm. Ini 10 pangkat min 3 meter. Dijatuhkan dalam air. Nah, rho fluidanya itu adalah rho air. Lalu air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Ini dianggap umum ya rho air, makanya tidak diketahui dalam soal. Bila viskositas air, nah ini viskositasnya Pascal skon satuannya, maka bola tersebut dalam air akan dapat mencapai kecepatan terminal berapa? Dalam soal kalau tidak diketahui percepatan gravitasi dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke rumus tadi. Kecepatan terminal itu kan 2GR kuadrat, rho benda dikurangi rho fluida dibagi dengan 9 eta. Nah, gitu kan? Gini 10. Nah, seperti itu. R-nya adalah 10 pangkat min 3. Tapi ini dikuadrat. Rho bendanya itu adalah 2700, rho airnya itu 1000 dibagi dengan 9, etanya 10 pangkat min 3. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau begitu berapa ini ya? Berarti 2, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 5. Ini kalau saya kurangi berarti 1700, gitu kan ya? Kemudian ini kita bagi 9 kali 10 pangkat min 3. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini kan 10 pangkat min 2 kali 100 habis. Jadi tinggal 34/9. Nah, ini hasilnya adalah 3,8 meter per sekon. Nah, itulah kecepatan terminalnya. Nomor 3, tetes air hujan yang memiliki diameter 0,6 mm jatuh di udara yang bermassa jenis 1,3 kg per meter kubik dan viskositasnya 2 kali 10 pangkat min 5 Pascal skon. Hitung gaya Stokes yang bekerja pada tetes air hujan ketika mencapai kecepatan terminal. Jadi perhatikan baik-baik ya, pada soal ini bendanya adalah tetes air hujan. Tetes air hujan itu dianggap seperti bola. Jadi bola yang terbuat dari air gitu ya. Jari-jarinya sudah diketahui dalam soal, yaitu 0,3 mm atau 3 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, sedangkan rho fluidanya, rho udara segini. Nah, sedangkan viskositasnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 Pascal skon. Karena bendanya itu air, rho air berarti 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi tidak tahu dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Nah, pada saat mencapai kecepatan terminal, kecepatannya kan 2GR kuadrat rho benda dikurangi dengan rho fluida dibagi dengan 9 kali eta. Jadi ini harus kita hitung dulu ya. Berapa kita hitung dulu ini? Jadi 2 G-nya 10, R di kuadrat berarti 9, 10 pangkat min 8 gitu ya. Nah, ini rho benda 1000 dikurangi rho air 1,3. Jadi 1000 dikurangi 1,3 itu adalah 998,7. Ya, langsung saya hitung ini ya. Terus kemudian dibagi dengan 9 eta. Etanya ini 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini bisa kita hitung dengan mudah karena ini kan dicoret ya. 2-nya dicoret, 9-nya juga dicoret. Jadi ini 10 pangkat min 6. Ya kan? 10 pangkat min 7 ini. 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 5 berarti 10 pangkat min 2. Berarti hasilnya adalah 9,987 meter per sekon. Nah, ini baru kecepatan terminalnya. Kalau ditanya gaya Stokes itu adalah
eta dikalikan faktor geometris dikalikan kecepatan. Jadi karena ini pola berarti 6πr dikalikan dengan V. Sekarang kita tinggal memasukkan saja ini. Jadi 2 kali 10 pangkat min 5 kali 6, pi-nya 3,14 ya. R-nya 3, 10 pangkat min 4. Nih ya. Terus kemudian V-nya adalah tadi 9,987. Nah ini hasilnya adalah 1,13 kali 10 pangkat min 6 Newton. Inilah besar gaya Stokes yang bekerja pada tetes air hujan ketika mencapai kecepatan terminal.